Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Nuansa Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan diskusi singkat kita yang tentunya pada kesempatan kali ini saya mendatangkan seorang narasumber yang sangat spesial tentunya, yang akan sedikit membahas mengenai sepenting apa sih berkonten kreatif. Dan kita telah bersama dengan salah satu narasumber kita yang merupakan konten kreator dakwah pemuda ya masa kini, yaitu Al Ustadz Izzul Muslimin Esos Hafizullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat sehat sehingga segala aktivitas kita pada sore hari ini alhamdulillah bisa dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, ini kan sekarang zamannya adalah zaman modern ya kan? Iya. Berbagai macam teknologi sudah menguasai dunia pada saat ini. Bahkan tenaga ya, segala bentuk itu teknologi mendominasi di setiap perusahaan, dan bahkan untuk mencari uang orang tidak segan-segan untuk melakukan hal tersebut, seperti halnya konten kreator ini. Iya. Nah, kira-kira sepenting apa sih sebenarnya berkonten kreator itu Ustadz? Adanya media sosial ya, tentunya segala keahlian yang kita miliki kita bisa untuk juga berkontribusi. Dengan hadirnya media sosial sekarang, apapun potensi kelebihan yang kita miliki, gunakan untuk mensiarkan agama Islam. Ya, contoh sekarang kan tentu tidak asing lagi ya, para pemuda yang aktifnya di media sosial. Tapi bagaimana media sosial itu bisa kita isi dengan hal-hal yang memberikan manfaat, hal-hal yang memberikan nilai, hal-hal yang memberikan faedah, sehingga itu juga menjadi salah satu nanti amal jariah kita kelak. Artinya ketika telah kita meninggalkan dunia ini, orang akan terus senantiasa melihat apa-apa saja kreativitas kita. Itu kan tentu pasti akan menjadi amal jariah kita kelak. Tapi kalau misalnya kita melihat ya, banyak pada saat ini kan bermacam cara orang untuk menghasilkan uang melalui media sosial itu sendiri. Iya. Ya, tapi kontennya itu selalu berbeda-beda. Iya. Ada yang main game, kemudian ada juga yang konten mukbang. Dan kenapa Ustadz itu memilih untuk berkonten kreator atau menghasilkan kreativitas itu melalui dakwah itu sendiri, Ustadz? Iya, kalau kita melihat anak muda sekarang, mungkin mereka sibuknya dengan game atau dengan hal-hal lain sebagainya. Tapi saya merasa bahwasannya anak muda yang keren itu, anak muda yang gaul adalah dia juga ikut serta berkontribusi untuk memberikan hal-hal dampak kebaikan. Nah, di media sosial, terus untuk kita menebarkan nilai-nilai agar seseorang itu bisa menambah ilmu pengetahuannya. Nah, jadi seperti itu Ustaz. Tapi kalau Ustadz sendiri kenapa mau begitu untuk berkonten kreator melalui dakwah itu sendiri Ustadz? Karena saya melihat teman-teman sekalian yang di luar sana juga sangat membutuhkan perhatian, ya, sangat juga membutuhkan ilmu pengetahuan. Karenanya dengan hadirnya media sosial sekarang, tentunya dengan apa yang kita miliki, dengan kapasitas ilmu yang kita miliki, seharusnya kita berbagi kepada mereka. Kalau memang orang-orang di luar sana buat konten yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, justru seharusnya kita berbangga. Walaupun terkadang begini Ustaz, kita buat konten dakwah, kadang juga akan ada kritikan dari orang lain. Iya. Ya, mungkinkah mereka mengatakan itu pencitraan? Ya tergantung dari niat kita. Betul. Ya. Kalau niat kita memang karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian dari manusia, ya insya Allah kita akan terus istiqomah. Itu tujuan utama kita ya.
untuk bagaimana fasilitas yang telah Allah amanahkan, titipkan kepada kita, kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar itu kelak menjadi hujah pembuktian nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya Ustadz sekarang kan nih kita melihat sering memberikan kontribusi melalui media sosial, ya kan, melalui baik itu Facebook, baik itu YouTube, bahkan TikTok sendiri, ya kan Ustadz. Ya karena nuansa podcast kalian ini adalah salah satu konten kreator TikTokers, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah tembus 20.000 followers, dan ini membuktikan bahwasanya Ustadz ini adalah benar-benar memang seorang konten kreator yang mementingkan agama atau menyampaikan suatu kebenaran. Mulai kapan sebenarnya Ustadz sudah mulai berkonten kreator ini? Sudah berapa lama gitu? Saya memulai itu pertama, saya membuat channel YouTube. Channel YouTube, ya. Itu dari tahun 2017. Artinya hanyalah iseng-iseng begitu. Iseng-iseng. Daripada tidak ada kegiatan, kita berinisiatif bagaimana kalau kita buat konten YouTube sehingga orang-orang itu bisa mengambil hikmah dari apa yang kita tuangkan dalam konten tersebut. Nah, karenanya tentunya kita membutuhkan orang-orang yang bisa diajak untuk berkolaborasi. Seiring dengan berjalannya waktu, sehingga saya berinisiatif bagaimana kalau saya juga buat akun TikTok, Instagram, ya, sehingga bukan untuk kita bilang supaya followers kita tambah, bukan. Artinya berapapun yang menonton, ya, kalau tujuan kita untuk kebaikan, ya tentunya bukan nanti banyaknya penonton. Kalaupun yang menonton mungkin 10 orang, dia bisa mengambil pelajaran, dia bisa mengambil hikmah, alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu, Ustaz. Tapi kalau melihat sudah begitu lama Ustadz berkonten kreator, ya bergelut dalam dunia kreativitas berupa video, baik itu video panjang ataupun pendek, pasti selalu aja ada itu tantangan, rintangan yang dihadapi. Kadang tantangan seperti apa yang Ustadz hadapi dan bagaimana cara untuk menyikapi hal-hal tersebut, Ustadz? Ya, kadang akan ada juga komentar orang yang mengatakan begini, sok alim, kan? Ada juga mengatakan sok tahu, ya. Namanya, artinya ketika kita membuat konten akan ada dukungan, support, juga akan ada orang yang juga tidak senang. Padahal yang kita sampaikan kebaikan. Artinya saya bisa mengambil hikmah al-kalamun nas la yantahi abadan. Artinya kalau kita mendengarkan perkataan manusia, la yantahi abadan, tidak akan pernah habis. Nah, disitulah bagaimana artinya kita harus fokus dengan tujuan pendirian kita. Karena tujuan kita agar bagaimana konten kita ini bisa memberikan manfaat. Tergantung dari kita. Innamal a'malu binniyat. Kan itu kita sudah pelajari tentu semua, ya. Bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Makanya orang-orang yang sekarang kita lihat mereka viral, ya. Saya pernah mengisi di suatu acara komunitas, tentang kajian. Maka saya mengangkat jadilah viral karena kebaikan dan bukan karena keburukan. Kan bagus kalau kita terkenal itu karena kebaikan, tapi bukan terkenal karena keburukan. Karena kalau kita melihat sekarang orang-orang, mereka mengangkat nama tapi dengan cara menjatuhkan harga diri. Mereka buat hal-hal yang artinya tidak memberikan dampak yang baik, tidak ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Dan justru kita yang Allah berikan kapasitas ilmu, seharusnya kita bisa berkontribusi. Tapi kalau menyikapinya orang-orang yang seperti ini, Ustadz, itu seperti apa? Jadi salah satu sikap kita, kita tetap mendoakan kebaikan kepada mereka. Tetap mendoakan, ya walaupun orang lain itu berbuat kepada kita, ya. Karena naluri manusia seperti itu. Ya. Karena tidak semua kita mendapatkan pujian. Ada juga kritikan-kritikan yang terkadang membuat hati kita mungkin sakit, tapi tergantung dari kita. Ketika ada kritikan yang membuat hati kita tidak senang, maka balas dengan kebaikan. Yang syukron telah
atas usulannya. Istilahnya. Semoga ini menjadi pelajaran. Kita kembalikan kepada diri kita. Karena sejatinya kita adalah manusia yang tidak luput juga dari yang namanya kehilafan, kesalahan. Dengan adanya kesalahan tersebut, artinya kedepannya kita bisa untuk jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya. Jadi memang faedahnya adalah untuk memperbaiki diri kita Iya. menjadi lebih baik. Tapi memang kalau perasaan seperti itu Ustadz, pasti timbul yang namanya rasa sedih, Iya. ya, sakit hati, ya namanya manusia, ya kan Ustadz. Iya, iya, Tapi iya. untuk Ustadz sendiri menyikapi rasa sakit hati itu bagaimana Ustadz? Karena kan ada orang juga menyikapi sakit hati kadang membenci kepada dia, Iya. ya. Untuk Ustadz sendiri bagaimana yang dirasakan? Saya mengambil hikmah pelajaran dari suatu kisah, yakni Nabi Isa alaihissalam. Kan ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa, kamu ini orang yang tidak benar, kamu ini adalah orangnya penghancur dunia. Tapi apa balasan Nabi Isa alaihissalam? Justru jazakumullah khair. Ya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Baik. Artinya karena kalau hati kita bersih, maka yang keluar dari lisan ini adalah kebaikan. Baik. Tapi kalau hati kita kotor, maka yang keluar dari lisan kita itu adalah keburukan. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi hati yang terlebih dahulu Iya, hati ditata. kita. Masya Allah, untuk hal-hal yang seperti ini ya mau tidak mau ya sahabat Nuansa Podcast selalu saja ada tantangan rintangan, ya baik itu orang terdekat kita, Iya. ya teman-teman kita dan juga orang di luar sana yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi melihat kondisi yang seperti ini Ustadz, tentunya ini bisa membangkitkan semangat kita dalam berkonten kreator. Iya, iya. Bahkan saya dengar ya sahabat Nuansa Podcast, Ustadz ini ya Ustadz Izul Muslim ini mendapatkan penghargaan ya mahasiswa atau wisudawan terbaik ya tingkat prodi komunikasi penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Makassar kategori dai konten kreator. Benar adanya itu Ustadz? Iya, kemarin ketika kami mengadakan suatu acara yakni Ramatama, Iya. saya juga tidak menyangka. Iya, ternyata juga mendapatkan penghargaan dari prodi kami komunikasi penyiaran Islam. Karena mungkin mereka melihat dari kreativitas, dari konten, dari video-video pendek, ya mungkin itulah yang akan menjadi penilaian dari mereka. Iya. Tapi itu kan ada banyak sih sebenarnya media sosial sebenarnya yang penilaian menjadi penilaian itu hanya YouTube saja atau Iya. Facebook saja atau bagaimana Ustadz? Artinya semua, Semua. iya, semua media sosial. Semua media sosial. Baik itu mungkin di YouTube, di TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Tapi melihat kondisi yang seperti ini boleh nih sedikit diceritakan kepada sahabat Nuansa Podcast bagaimana sebenarnya pencapaian yang bisa diraih sampai mendapatkan gelar wisudawan terbaik kategori dai konten kreator. Iya, sebelumnya dari teman-teman saya, karena saya pernah di Idat, ya Albir. Nah, Di Albir, teman-teman itu kenal saya dari YouTube. ya. Mereka singgung bertanya begini, antum kenal Izul? Itu yang punya YouTube itu. Ya, tentu di sisi lain kita pasti merasa kayak adalah kebanggaan begitu kan. Nah, jadi mulai dari situ mereka kenal, artinya video-video pendek, tapi bagaimana video-video tersebut itu orang itu bisa senang. Namanya itu is breaking. Ya, apa itu is breaking? Adalah kita bisa mencairkan suasana. Ya, dengan hadirnya kita itu orang bisa senang. Kemudian dari situ tadi dengan seiring berkembangnya setelah saya selesai dari Idat, saya lanjutkan di komunikasi penyiaran Islam jurusan KPI karena saya melihat basic saya di situ ada, sehingga tinggal kita kembangkan. Artinya ada peluang kita. Makanya tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita rasa oh saya potensiku di sini, ya tinggal bagaimana tinggal kita kembangkan. Banyak pengalaman yang luar biasa ketika kami di KPI dengan bagaimana cara kita untuk komunikasi yang baik. Itu juga penting. Diajarkan kita untuk public speaking. Nah, sehingga dalam berkomunikasi itu alhamdulillah kita sudah terbiasa. Ya. Ketika dimanapun kita mengisi kajian, mengisi materi, artinya kita sudah terbiasa. Ya. Itu pentingnya juga untuk para teman-teman.
sebagai motivasi teruslah untuk menebar kebaikan. Hmm. Saya mengambil nasihat dari salah satu juga konten kreator dakwah, yakni Ustadz Satrio Herlambang. Iya. Ya, tentunya nama beliau tidak lagi asing karena sering kita mendengar di curhatan hati. Ya, beliau senantiasa mengangkat puisi dakwah. Beliau mengatakan teruslah untuk menebar kebaikan walaupun dengan alat-alat seadanya, dengan konten-konten seadanya. Karena artinya dalam kehidupan ini berproses. Ya, dalam kehidupan ini berproses. Kalau kita mau inginkan kesuksesan, maka kita harus menjalani prosesnya. Saya sering di setiap konten, Ustaz, gini. Dalam video-video pendek itu, saya mengatakan bahwa cita-cita kita ini terlalu mahal. Kenapa saya katakan terlalu mahal? Karena begini, kalau cita-cita kita terlalu mahal, maka kita harus perlu untuk berkorban. Baik itu pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan bahkan modal. Artinya, kapan kita mengalah, maka kita akan kalah. Ya, tergantung dari kita. Maka saya sering mengatakan bahwa orang-orang yang hebat, orang-orang yang bijak adalah yang mereka tidak terpengaruh akan keadaan. Orang yang tidak terpengaruh akan kondisi. Karena kita punya prinsip dalam kehidupan ini. Itu. Ya, perlunya juga untuk senantiasa juga berteman dengan orang-orang yang bisa membuat kita menambah ilmu pengetahuan. Membuat kita semakin berkembang. Itu tergantung dari kita bagaimana cara kita berteman. Betul. Tapi kalau melihat Ustadz, kan Ustadz sekarang menjadi wisudawan terbaik ya kan tingkat fakultas Universitas Muhammadiyah Makassar, pasti Ustadz juga mungkin tidak bergerak sendiri. Iya. Ada orang yang senantiasa membacking Ustadz. Kira-kira orang itu siapa sebenarnya Ustadz? Ketika saya membuat konten, Ya. dari teman-teman tentunya pasti ada support. Ada support. Makanya saya terus mengatakan bahwa kita menjadi hebat karena ada orang-orang yang di belakang kita. Ada orang-orang yang mensupport. Siapa tuh Ustadz? Dan salah satu ketika saya membuat kajian, membuat konten yang menjadi suatu kebanggaan, ada adik saya. Adik, ya? Iya, yang sekarang juga berkuliah di STIBA, Sekolah Tinggi Bahasa Arab. Jadi kalau saya biasa Ustadz untuk isi dakwah, contoh saya ada jadwal khutbah, saya tinggal hubungi saya punya adik, bisa dieditkan ini. Artinya di belakang layar ada memang orang-orang yang mau bergerak, yang terus mensupport, yang terus mendukung, sehingga kita menjadi seperti ini. Makanya saya terus mengatakan kalau kita menarik, maka kita akan disoroti. Coba kalau kita lihat konten-konten yang tidak menarik, pasti tidak akan disoroti. Kan? Karena kita menarik, makanya orang soroti. Oh, luar biasa nih, Masya Allah. Walaupun kadang-kadang juga ada komen-komen yang membuat sakit hati. Itu soal biasa. Makanya orang-orang yang sukses ya memang tidak terpengaruh akan kondisi dan keadaan. Karena mereka menjalani proses. Jadi kalau melihat kondisi yang seperti ini, ada adik, ada orang hebat di belakang layar, ya kan? Bagaimana dengan peran orang tua Ustadz sendiri? Iya, tentunya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang tua yang sangat luar biasa. Yang terus menasihati saya sehingga saya kemarin menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar sehingga mendapatkan gelar sarjana sosial. Pada saat itu dari 2020 kan kemarin corona, sehingga mengharuskan saya untuk pulang kampung. Saya bersama dengan teman-teman, artinya kegiatan apa yang bisa memberikan manfaat. Kita buatlah yayasan inisiatif bantuan peduli. Dengan yayasan tersebut kita bisa berkontribusi untuk membantu saudara sedikit yang berada di Palestina. Dan alhamdulillah dukungan dari keluarga yang sangat luar biasa, dari ibu saya almarhumah yang terus mensupport, mengatakan pakai bahasa daerah ya. Kata ibu saya,
pakalompe mau kuliah. Hmm. Apa itu artinya Ustaz? Kasih bahaya untuk kuliah. Ya. Jangan bermain. Nemo more-more kuliah. Itu bahasa daerah kami. Ya. Almarhum mengatakan jangan bermain-main kuliah. Karena kita adalah harapan keluarga. Karena kita adalah harapan orang di kampung. Agar ketika kita pulang kampung, kita bisa bawa perubahan. Luar biasa. Jadi tidaklah orang-orang sukses yang sekarang mereka mencapai kesuksesan itu karena doa-doa ibu, doa orang tua, support dari keluarga, saudara-saudari. Makanya sombong kita ketika kita mengatakan saya seperti ini karena hasil usaha saya. Padahal ada orang-orang yang sangat luar biasa sampai kita alhamdulillah cukup dikenal oleh orang lain di luar sana. Jadi Memang pencapaian yang luar biasa, begitu banyak hal yang mendukung daripada kesuksesan dari narasumber kita ini. Mulai dari orang-orang terdekat, mulai dari adik, hingga orang tua yang senantiasa memberikan masukan atau memberikan dukungan kepada anaknya. Dan orang tua mana sebenarnya ya Ustadz ya, yang mau anaknya itu gagal. iya. Iya. Tapi untuk melihat kondisi seperti ini, Ustadz itu termasuk sudah luar biasa karena pencapaiannya sudah menyelesaikan studi. Tapi ini bukan akhir daripada segalanya ya Ustadz ya. Masih panjang perjalanannya. Nah kemudian untuk terakhir kan ya Ustadz nih, boleh untuk kita berikan kepada sahabat Nuansa Podcast closing statement Ustadz, untuk daripada mengakhiri diskusi kita. Iya. Jadi untuk para anak muda yang di luar sana, teruslah untuk kita berkreatif, berkreasi, kontribusi untuk umat ini. Karena anak muda yang hebat, anak muda yang gaul, anak muda yang keren adalah bagaimana segala potensi, kelebihan, keahlian yang ada pada dirinya dia gunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Ambil andil dia dalam perjuangan, mensyiarkan agama Islam sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka ini adalah seorang hamba yang bersyukur, adalah ketika masa mudanya dia gunakan untuk banyak menebar kebaikan. Baik. Tapi Ustadz, kalau melihat kondisi seperti ini ya memang zaman sudah mulai berkemajuan ya. Ya kita harapkan memang pemuda masa kini bisa memberikan kontribusi yang banyak terhadap ajaran agama Islam sebagaimana Ustadz telah memberikan contoh. Boleh untuk Ustadz beritahukan media sosial Ustadz kepada sahabat Nuansa Podcast, siapa tahu sahabat Nuansa Podcast itu penasaran dengan konten yang Ustadz sajikan. Jadi konten-konten yang saya sajikan itu berupa video pendek saja, kadang 1 menit. Bagaimana berupa kata-kata itu singkat, padat, jelas, sehingga orang bisa mengambil manfaat di dalamnya. Untuk akunnya Ustadz, untuk akunnya dari akun saya sendiri Izul Muslim. Itu semua kalau diketik di YouTube, TikTok, Instagram itu akan muncul, cukup mengetik Izul Muslim. Izul Muslim. Iya. Ya, itulah sahabat saya tentang hal kebaikan yang insya Allah senantiasa dilakukan oleh Ustadz kita ya. Ini Ustadz Izul Muslim, Esos Hafizallahu Ta'ala. Terima kasih Ustadz telah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini. Saya juga berterima kasih, menjadi suatu kehormatan bisa bersama dengan Ustadz Firmansyah, yang sebelumnya juga ternyata beliau juga adalah salah satu konten kreator dakwah, dan saya senantiasa menyimak dari apa-apa yang beliau sampaikan, banyak hal-hal kebaikan. Karenanya semangat untuk kita saling berkolaborasi untuk terus menebar kebaikan. Insya Allah itulah yang akan menjadi amal jariah kita kelak. Amin ya robbal alamin. Ya semoga saja senantiasa diberikan kesehatan buat Ustadz juga untuk senantiasa menyebar kebaikan dimanapun kita berada. Nah sahabat Nuansa Podcast, sekian apa yang bisa kami berikan kepada Anda tentunya pada kesempatan kali ini. Terus dengarkan sajian kami mengenai diskusi singkat bersama kami di Nuansa Podcast. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Firmansyah dan juga Al Ustadz Izul Muslimin Esos Hafizallahu Ta'ala pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.